Di pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenal indera pendengaran pada manusia. Indera pendengaran pada manusia yaitu telinga. Yang akan kita bahas pertama kali adalah bagian-bagian telinga. Nah, telinga kita terbagi atas 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan juga ada telinga bagian dalam. Nah, setiap bagian telinga memiliki fungsinya tersendiri. Perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi. Nah, telinga luar ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Yang kedua, lubang telinga. Nah, lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian 3, saluran pendengaran. Saluran pendengaran adalah penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas yang pertama ada gendang telinga. Gendang telinga berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga ini berfungsi menerima gelombang bunyi yang dapat ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Yang kedua, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas 3 tulang. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini akan menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang ada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah yang pertama ada tingkap oval atau tingkap jorong, merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea atau rumah siput berbentuk tabung seperti cangkang. Rumah siput berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfa. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita. Saluran setengah lingkaran terdiri dari saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan kita. Selanjutnya adalah cara kerja telinga. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita.
Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan ke tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung-ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak kita. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi. Agar lebih jelas, perhatikan bahkan cara kerja telinga kita ya. Cara merawat telinga. Yang pertama, menjaga kebersihannya. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda keras. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan kapas atau cotton bud. Yang keempat, jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras.